Pernahkah Anda mendengar istilah beli utang? Dalam hukum, istilah ini lebih dikenal dengan namanya pengalihan piutang. Bersama saya, Aditya Chandra Darmawan, Associate dari SCP Law Firm, akan membahas mengenai pengalihan piutang beserta jenis-jenisnya. Jadi tonton video ini sampai habis. Pengalihan piutang adalah keadaan di mana pihak yang berpiutang atau mengalihkan tagihannya atau mengalihkan piutangannya kepada pihak lainnya, di mana pihak tersebut nantinya memiliki hak atas piutang tersebut kepada si debitur. Nah, di Indonesia jenisnya itu ada 3, novasi, subrogasi, dan cesi. Novasi adalah pengalihan piutang yang terjadi karena adanya pembaruan piutang. Novasi itu ada 3. Yang pertama adalah novasi objektif, yaitu novasi di mana dilakukannya pembaruan piutang yang merubah objek perjanjiannya. Tidak ada perubahan antara kreditur maupun debitur. Yang kedua, novasi subjektif pasif, yaitu perjanjian yang dilakukan antara kreditur dengan debitur yang baru, di mana debitur yang baru ini menggantikan kewajiban dari debitur yang lama. Jadi yang berubah adalah debiturnya. Nah, untuk novasi subjektif aktif, adanya kreditur baru yang menggantikan dudukan kreditur lama untuk mengajukan penagihan. Jadi yang menjadi perubahannya adalah krediturnya di sini. Contohnya adalah ketika ada A berpiutang kepada B dan mereka berdua bersepakat untuk membuat perjanjian baru, maka itu yang disebut dengan novasi. Subrogasi adalah pengalihan piutang yang terjadi karena pembayaran. Nah, di mana ada pihak ketiga yang kemudian melakukan pembayaran atas piutangnya debitur, yang kemudian pihak ketiga ini memiliki hak untuk melakukan penagihan kepada si pihak debiturnya. Untuk subrogasi, contohnya adalah misalkan si A berpiutang kepada si B, di mana kemudian hadir si C melakukan pembayaran kepada si A, maka hak tagih A akan beralih kepada si C. Nah, kalau untuk jenisnya, ini bisa terjadi karena 2. Karena adanya persetujuan dan atau karena adanya undang-undang. Kalau dari persetujuan bisa kita lihat misalkan ada pihak ketiga, contohnya si C melakukan pembayaran atas utangnya B. Tentu saja ini harus mendapatkan persetujuan dulu baik dari kreditur maupun debitur nantinya. Nah, kemudian kalau dari undang-undang itu kita lihat kalau dari perjanjian biasanya ada yang disebut dengan penjamin. Nah, undang-undang ini memberikan kesempatan apabila penjamin membayar atas utang-utangnya debitur, maka hak tagih si kreditur itu dapat dia tagihkan kepada si C. Cesi itu yang lebih sering kita dengar dengan jual beli piutang, di mana si dilakukan dengan akta otentik. Contoh, misalkan si A memiliki piutang kepada si B. Nah, si A ini berhak untuk melakukan penjualan piutangnya kepada si C, yang kemudian si C memiliki hak tagih kepada si debiturnya atau si B. Pada dasarnya sih ketiganya sering dilakukan, tapi yang sering lebih didengar adalah mengenai cesi karena lebih efektif dan lebih mudah. Kalau untuk tipsnya, kita harus melihat dulu dari kondisi maupun situasi atas piutang. Nah, di mana masing-masing dari baik cesi, subrogasi maupun novasi ini memiliki keuntungan dan kelemahannya tersendiri. Misalkan kalau kita sebut cesi itu cukup diberitahukan akta otentiknya kepada pihak ketiga. Sedangkan kalau untuk subrogasi biasa ada persetujuan. Nah, demikian juga dengan novasi. Novasi harus ada kesepakatan untuk membuat perjanjian baru. Jadi kalau untuk itu kita harus melihat dulu mana yang lebih menguntungkan bagi si pengalih piutang ini. Sekian untuk episode Ship Talk kali ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe media sosial SCP Law Firm. Dan silakan komen di bawah apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan hukum yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai
Jumpa di episode berikutnya.